Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Linisa Melisa dengan NIM 2400005021. Di sini saya akan membahas mengenai dimensi perkembangan peserta didik. Yang pertama yaitu ada pertumbuhan dan perkembangan. Apa sih pertumbuhan dan perkembangan itu? Pertumbuhan yaitu mengacu pada perubahan fisik yang bisa diukur seperti tinggi badan, berat badan, dan ukuran tubuh. Sedangkan perkembangan yaitu proses peningkatan kemampuan mental, emosional, sosial, dan spiritual. Yang ciri-ciri perkembangan yaitu berlangsungnya secara bertahap dan berurutan. Yang kedua yaitu bersifat individual, artinya setiap anak itu mempunyai keunikan yang berbeda dan berbeda juga kecepatannya. Terus terdapat kematangan fungsi-fungsi tubuh dan psikis seiring waktu. Terus munculnya perilaku baru dan kemampuan yang lebih kompleks, bersifat keberlanjutan dan sejak dalam kandungan hingga akhir hayat. Prinsip-prinsip perkembangan itu apa aja sih? Yang pertama yaitu perkembangan menyeluruh, tidak hanya otak tapi juga jasmani, emosi, sosial, dan spiritual. Yang kedua yaitu berlangsung secara sepanjang hayat, tidak berhenti sampai dewasa tetapi terus berkembang. Ada masa-masa kritis. Usia dini adalah masa penting dalam pembentukan otak dan karakter. Terus bersifat secara teratur. Anak belajar duduk terlebih dahulu daripada berjalan. Itu yang dinamakan teratur. Dapat dipengaruhi oleh lingkungan dan stimulasi. Pendidikan dan pengalaman sangat menentukan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan yaitu ada faktor internal yaitu genetik, bakat, kondisi, dan kesehatan. Ada faktor eksternal yaitu lingkungan rumah, pola asuh, pendidikan sekolah, media, dan teman sebaya. Ada pola asuh orang tua yang sangat penting, yaitu apakah pendidik dengan cinta atau mendidik dengan sabar atau justru malah menekan anak. Terus yang terakhir adalah takdir Allah atau qadarullah. Tahapan perkembangan menurut psikolog yaitu prenatal, sebelum lahir. Janin sudah mulai mendengar suara dan merespon. Yang kedua yaitu bayi usia 0-2 tahun yaitu belajar merangkak, berjalan, berbicara. Terus anak-anak usia 2-12 tahun yaitu perkembangan motorik, sosial, kognitif, anak mulai masuk sekolah juga. Terus ada masa remaja yaitu 12-18 tahun, yaitu masa pencarian jati diri, emosi yang tidak stabil. Terus masa dewasa tuh yang kayak gimana sih? Yaitu mulai dari dewasa awal hingga lansia. Perkembangan lebih ke arah kemandirian dan tanggung jawab sosial. Tahapan perkembangan menurut Islam tuh apa aja sih? Yang pertama yaitu ada alam roh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, dan alam akhirat. Terus apa sih alam roh itu? Yaitu sebelum janin diciptakan, roh sudah ada di sisi Allah. Alam rahim itu masa janin selama 9 bulan di dalam kandungan ibu. Terus alam dunia itu apa sih? Yaitu manusia menjalin kehidupan di dunia. Terus alam barzah yaitu setelah wafat tetapi juga menunggu hari kebangkitan. Alam akhirat yaitu hari pembalasan amal manusia dan kekal di alam akhirat. Fitrah dan pendidik tauhid. Apa sih itu? Yaitu setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, suci atau tauhid. Namun lingkungan yang membentuknya menjadi baik atau bahkan menjadi buruk. Terus pendidikan harus menjaga dan mengembangkan fitrah tauhid, bukan hanyalah merusaknya. Terus Islam menekankan akhlak, nilai spiritual, dan pengalaman Allah sejak kecil. Terus peran orang tua dan pola asuh juga sangat penting, yaitu orang tua adalah pendidik pertama dan utama.
Pola asuh yang ideal menurut Islam yaitu ada teladan yang baik, nasihat dengan hikmah, kebiasaan positif yang dibentuk sejak dini, pendidikan dengan kasih sayang, bukan malah kekerasan. Pola asuh sangat mempengaruhi karakter kepribadian anak juga. Dalam Al-Quran surat Al-Infitar ayat 7 juga menjelaskan yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu agar seimbang. Terus ada juga surat Al-Harun ayat 30. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah dari Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itu agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Itu adalah beberapa surat menurut yang penjelasan tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.